Saya berikan gambaran begini ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Baik. Saya buka riwayat Al-Bukhari dulu, babul musyi fis shalah. Ingat bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Kalau orang menyebutkan Bukhari itu kalau dalam keadaan kami di ilmu hadis dia belum belajar hadis. Ya, karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari tapi Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Ya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada orang non-Arab datang ke Arab ingin belajar, dia akan sampaikan nama daerahnya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya i. Saya dari Bukhara, tambah al di depannya. Al-Bukhari, ujungnya i. Al-Bukhari. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Makanya orang tua kita ketika datang ke Timur Tengah, dia membawa nama daerahnya. Untuk diketahui bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padangi. Sah, boleh. Antum namanya Cecep misalnya kan, dari Lewi Panjang ke Mekah. Perkenalkan, Cecep Al-Lewi Panjang. Sah. Boleh itu, boleh, gak ada masalah. Dari Lewi Panjang, Islam sudah sampai ke Lewi Panjang, ada kebaikan, Anda ingin belajar lebih dalam lagi. Baik, apa disebutkan di hadis itu? Lihat kalimatnya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima makna? Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, maka beliau masuk ke Masjid Nabi. Masjid Nabawi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat enak salatnya, dari takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, selesai salatnya, perhatikan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu. Kalimatnya menggunakan fa, enggak ada jeda. Jadi begitu salam kanan kiri langsung dikatakan oleh Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Mas, salat lagi karena Anda belum salat. Padahal dia sudah salat. Fa'ada salatahu thalatha marrat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama. Sholli fa innaka lam tusolli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bayangkan ya. Ini ada orang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi, dia salat. Kata Nabi, ulangi salatnya, kamu belum salat. Apa masalahnya? Kata orang ini, ya Rasulullah, ma'usinu khairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Di sini problemnya. Karena dia sholat tanpa belajar dulu kepada Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Padahal dia hidup di zaman Nabi. Ini poinnya. Maka Nabi ajarkan kepada orang ini. Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini. Lihat kalimatnya, idza qumta ila shalah. Kalau pengen sholat kamu sempurna, asbihul wudu. Mulai dengan menyempurnakan wudu dulu. Begini caranya. Jadi orang ini bukan cuma masalah sholat, dari wudunya udah salah. Kalau yang salah cuma sholatnya, Nabi akan ajarkan langsung ke sholat, tidak akan dimulai dari wudu. Tapi Nabi mengatakan asbigul wudu, sempurnakan wudu, begini caranya. Tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Kiblatnya ini. Kemudian diajarkan dari takbir sampai salam. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Sholat dia tidak belajar dari Nabi bagaimana cara yang benar. Kata Nabi belum sholat, ulangi. Ada orang sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tinggal jauh dengan Nabi, sholat bukan di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa benar dengan sholatnya. Ada yang keliru di situ. Hati-hati. Dan hebatnya, sahabat ini mau belajar dengan Nabi. Nabi dicari, pengen belajar. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, surganya lebih dekat dengan beliau. Masya Allah, masih mau belajar kepada Nabi bagaimana cara ibadah yang benar. Antum sahabat Nabi bukan, tetangga bukan, surga belum jelas sampai dengan siang ini, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Masya Allah. Ada pelajaran, ustaz dia datang sendiri, nerangkan sendiri, kadang-kadang nulis sendiri, dihapus sendiri, live juga gitu kan, Masya Allah. Dengan semua ini belum juga tergerak untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Halo? Ada beberapa hal, mesti kita bandingkan. Ya. Dan cita-cita ingin masuk surga tanpa hisab gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita kemudian evaluasi kembali. Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama. Setelah Nabi mengajarkan itu semua,
Jelas kemudian kalimatnya, lalu keluarlah kalimat yang kita kenal sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Begini caranya. Gak sembarangan. Jadi ketika Anda ingin sholat pun diatur. Nanti kita akan lihat kalau waktu kita masih ada, ternyata diperintahkan sholat itu bukan sekedar kita naik turun melakukan ibadah. Bukan. Allah gak butuh dengan sholat kita. Semoga langit dan bumi tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, Tuhan. Ternyata yang butuh kita. Karena nanti orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah langsung di Quran. Seperti pernah kita bahas di Al-Murabbi, sampai juga banyak kajian sudah direkam. Allah janjikan 5 kemuliaan, keistimewaan yang akan diberikan pada orang yang sholatnya benar sesuai dengan petunjuk Nabi, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Nabi. Ini rahasianya. Tapi cara sholatnya bagaimana? Harus melihat Nabi sholat, tidak sembarangan sholat. Ya. Nah, sekarang masalahnya, maaf, ada yang pernah lihat Nabi sholat? Di mimpi barangkali. Ada yang pernah lihat Nabi? Boleh angkat tangan? Ya Rasulullah, di mimpi aja belum pernah lihat. Bagaimana cara kami meniru Anda sholat? Maka dari itu Anda harus belajar pada orang yang pernah melihat Nabi. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Sampai ke kita. Itulah cara belajar yang benar. Yang disebut dengan isnad itu. Makanya guru-gurunya punya sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Ini yang bisa menjadikan kita benar dalam ibadah kita. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka 5 kemuliaan itu bisa dijamin.